Kota Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan. Sebagai jantung ibu kota negara, Jakarta menjadi tempat berpusatnya pembangunan perekonomian. Sejumlah gedung bertingkat dan pemukiman penduduk memenuhi ruang kota Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas juga menambah tingkat polusi di ibu kota. Pembangunan berkelanjutan yang terus terjadi di ibu kota menuntut keberadaan ruang terbuka hijau sebagai oase di tengah padatnya kota. Layaknya oasis di tengah padang pasir, ya keberadaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau sangat diperlukan di tengah hiruk-pikuk aktivitas metropolitan ibu kota. Tingkat polusi yang semakin tinggi serta ruang interaksi sosial yang semakin berkurang mendorong pembangunan lingkungan hidup di perkotaan. Keberadaan taman penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di perkotaan. Taman kota merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota. Kan taman tuh menurut Permen PU itu dia ada beberapa tingkatan, Mbak. Seperti ada taman tingkat RT, RW gitu, terus naik lagi tingkatnya menjadi taman lingkungan. Nah, terus dia naik lagi menjadi taman tingkat RT, RW, taman lingkungan, taman kota. Nah, itu juga dilihat dari luasannya, Mbak. Jadi seperti kayak kalau taman tingkat RW itu adalah tingkat RT adalah 0 sampai 1000. Nah, dia lagi naik ke RW 1000 sampai dengan 2500. 2500 4000 itu adalah tingkat taman lingkungan. Nah, dari tingkat 5000 ke atas itu adalah taman kota. Taman tidak hanya sekedar memberikan ruang penghijauan di perkotaan. Berbagai fasilitas umum disediakan guna mengoptimalkan taman sebagai ruang publik bagi masyarakat di perkotaan. Karena kan taman juga sudah kita lengkapi berbagai sarana dan prasarananya gitu. Contohnya adalah adanya jogging tracknya, terus juga kita juga sudah dilengkapi dengan ada wifi. Nah, jadi anak-anak kalau main juga bisa main di wifi, dan juga ada kita outdoor fitness, kita sudah lengkapi juga di 17 taman sudah kita ada. Ada juga wifi ada di 10 taman yang sudah kita lengkapi dengan wifi. Juga ada misalnya juga seperti ada refleksi juga. Nah, itu juga misalnya anak-anaknya main di CPG, ibu-ibunya bisa berrefleksi gitu, Mbak. Jadi itu juga untuk meningkatkan hubungan antara ibu dan anak dengan keluarga gitu. Kalau jadi saya memang menginginkan nih supaya orang jangan biasanya kan kalau jalan-jalan ke mall gitu. Nah, ini coba kita arahkan nih dia bermain ke taman gitu. Nah, saat ini Pak Gubernur juga sedang lagi gencar-gencarnya untuk membangun Taman RPRTA, ruang publik terpadu ramah anak gitu loh. Nah, kemarin yang sudah diresmikan kan target tahun 2015 50 RPRTA gitu. Nah, itu juga sudah mulai dibangun dan sudah beberapa diresmikan oleh Pak Gubernur dan saat ini terus gencar-gencarnya. Nah, tahun 2016 ini kurang lebih 150 lagi akan dijadikan ruang publik terpadu ramah anak. Salah satu RPTRA yang diresmikan pada 5 Juni 2015 adalah RPTRA Kembangan, Jakarta Barat. RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dibangun untuk memberikan ruang bermain dan berinteraksi yang aman bagi anak-anak. Orang tua juga dapat mengawasi anak bermain sekaligus melakukan aktivitas olahraga. Bagus ya, karena di area dekat-dekat rumah warga kayak gini kan baru ada taman kayak gini. Bagus buat anak-anak juga ya, ada tempat wadah bermain. Manfaatnya untuk saya ya, karena memang ruangan ini memang khusus buat anak ya, jadi kita nggak ragu. Oh ya, memang ruangannya kan cukup tertutup. Oh, anak kita udah masuk ruangan sini, oh nggak mungkin toh anak kita kemana-mana karena kan ada petugasnya juga ya, kan ada ini juga. Terus manfaatnya buat saya ya lebih bagus aja gitu daripada kita anak kita main kemana-mana kita nggak tahu kan. Kalau di sini kan udah jelas, oh ini tempat RPTRA, ibaratnya kan udah tepat lah untuk main untuk anak-anak gitu.
RPTRA memberikan sarana edukasi, mulai dari ruang bermain, membaca, olahraga, hingga penghijauan. Luas lahan RPTRA di Kembangan ini berkisar 3.000 meter persegi. Ruang bermain anak yang semakin tergusur di wilayah kota menjadikan ruang publik terpadu ramah anak ini efektif digunakan oleh masyarakat. Senang nggak nak main di sini? Senang Bu, ada RPTRA. Tadinya kan mereka bingung mau main. Sekarang kan ada ayunan, ada lapangan futsal. Mereka terkadang kan main di sana ada bapak-bapak atau orang-orang besar. Sekarang kan di sini terkadang kalau yang masuk pagi ada RPTRA ini, mereka main pagi. Masuk pagi main siang, masuk siang mainnya pagi gitu. Jadi mereka merasa RPTRA ini sangat membantu mereka untuk bermain dan juga mendapatkan pendidikan di sini gitu. Alhamdulillah dengan adanya ruang publik ini sangat membantu kita, terutama kan orang tua bisa mengawasi anak. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengatur tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau minimal 30%. Ya, secara umum ya, kalau kita bicara sampai dengan tahun 2015 kemarin, DKI itu sudah mempunyai kurang lebih 2.000 taman, baik dari taman lingkungan, taman kawasan, sampai dengan taman kota. Keberadaan taman kota tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Betul, kalau kita bicara soal luas ya, luasan total dari 2.000 taman kota ini kan ruang terbuka hijau Kota Jakarta masih jauh dari yang dipersyaratkan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, sampai dengan 2015 kemarin, data terakhir luas ruang terbuka hijau Kota Jakarta itu berkisar 9,98%. Jadi naik cukup sedikit, yaitu dari 9,8 ke 9,98%. Tentu ini masih jauh dari harapan yang diundang-undangkan, yaitu RTH publiknya 20%, apalagi RTH private 10%-nya belum dioptimalkan. Tetapi ada persoalan besar di Jakarta. Ada 3. Yang pertama adalah keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan ini mengakibatkan lahan-lahan yang masih tersedia itu ada di pinggiran, yaitu sekitar Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu ya. Praktis di Jakarta Utara, pusat tidak atau hampir tidak ada lahan kosong yang bisa dijadikan RTH. Nah, yang kedua, persoalan berikutnya adalah keterbatasan dana. Karena masih banyaknya dana yang dibutuhkan, sebagai contoh, kemampuan Pemprov DKI untuk menambah taman kota dengan luas RTH per tahun itu sebenarnya minimal 250 hektar per tahun. Nah, sementara kemampuannya sampai dengan 15 tahun terakhir ini rata-rata hanya mencapai 25 sampai dengan 50 hektar per tahun maksimal. Jadi hanya 1/5 kemampuan Pemprov DKI dari kewajiban yang harus dikejar untuk mengejar RTH 30% tadi. Taman kota sebagai ruang terbuka hijau menjaga kualitas lingkungan dalam mengurangi tingkat polusi udara di wilayah perkotaan. Secara ekologis, taman berfungsi sebagai paru-paru kota, filter polusi udara dari padatnya arus kendaraan bermotor, mencegah bahaya banjir, dan pelestarian lingkungan ekosistem. Minimal kalau kita bicara manfaat dari RTH ada 3 ya pasti. Yang pertama tentu ekologis ya. Ini tidak terbantahkan rasanya sebagai daerah resapan air sebagai pengendali banjir tentunya. Kemudian juga daerah tangkapan air, kemudian dia sebagai paru-paru kota, karena RTH dengan pohonnya adalah satu-satunya alat alami di dunia yang sampai sekarang ini yang bisa menyerap polutan dan sekaligus menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 2 fungsi utama inilah yang sampai dengan sekarang tidak
bisa digantikan oleh fungsi-fungsi kota lain. Oleh karena itu justru fungsi sebagai resapan air dan penghasil oksigen tadilah RTH itu menjadi sangat penting bagi sebuah kota. Salah satu taman di ibu kota adalah Taman Langsat, terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman ini dibangun sekitar tahun 1973. Luas taman ini berkisar 3,5 hektar. Taman yang dikenal sebagai Hidden Park ini memiliki fasilitas jogging track dan relaksasi pijat. Taman ini kerap digunakan warga sebagai ruang untuk berolahraga. Ya, saya rasa yang lebih baik kita utamakan perawatan, kebaikan ini, taman ini, dan keamanan. Jadi dengan adanya keamanan dan kebersihan, mungkin masyarakat akan lebih banyak main di Taman Langsat. Jangankan tiap tahun, mungkin tiap minggu aja sudah ada peningkatan. Karena apa? Orang sudah tahu dari teman ke teman, ternyata di Taman Langsat ini enak untuk olahraga. Dan nyaman. Gitu. Fungsi sosial menambah pentingnya keberadaan taman kota dalam meningkatkan komunikasi, interaksi, dan ruang rekreasi. Ya, taman kota itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah untuk refresh pikiran sesudah kita kerja full selama 1 pekan, atau menghilangkan kepenatan ketika kita telah melakukan aktivitas yang banyak menguras pikiran gitu. Atau untuk juga kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan ya di tempat yang hijau yang indah, atau juga bersama keluarga, istri dan anak dan seterusnya. Ya nongkrong-nongkrong sekalian rekreasi gitu, sambil saya istirahat gitulah. Manfaatnya sih banyak ya, bisa buat sarana edukasi, refreshing, buat santai-santai dan lain-lain sebagainya gitulah. Kurang fasilitasnya di sini sih cukup banyak sih ya, bisa ada tempat bermain gitu, ada tempat berolahraga, dan perpustakaan juga ada. Ya kita nyantai-nyantai di taman, menghirup udara bersih. Dan mungkin kalau di taman kita bisa lebih fresh pikirannya karena melihat indahnya pemandangan di taman. Oh, sangat penting karena di tengah kota ini dengan adanya taman lebih terlihat indah, dan banyaknya pohon-pohonan di sini menjadi sangat hijau dan sejuk untuk dilihat. Kedua, dari sosial tadi saya ceritakan, dengan keberadaannya taman-taman kota ini kan menjadi ruang-ruang publik, tempat warga berolahraga, berinteraksi sosial yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat apa? Tadi, angka kriminalitas turun, tawuran turun, bahkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat juga meningkat. Taman memiliki fungsi dan manfaat bagi masyarakat sebagai paru-paru kota. Berdasarkan fungsi ekologis dan sosial, taman kota memberikan ruang edukatif bagi masyarakat. Taman sebagai ruang publik memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial. Hal ini mendorong tumbuhnya budaya bertaman untuk menghidupkan taman kota. Salah satu komunitas yang rutin memanfaatkan taman sebagai ruang beraktivitas adalah komunitas baca-baca di taman. Kita juga komunitas baca-baca di taman. Kenapa kita memilih taman? Karena taman itu adalah oase di tengah kota. Apalagi di Jakarta banyak hutan-hutan beton kan. Kita mengenalkan taman itu sebagai ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka hijau kan buat interaksi manusia dengan lingkungannya sendiri. Buat taman kota sendiri, bahwa setiap warga, setiap masyarakat Indonesia, setiap masyarakat manapun boleh memakai taman. Taman itu boleh buat berkomunitas, berekspresi, kebebasan berekspresi. Dan di taman itu juga kita punya etika sendiri, di mana kita tidak mengganggu kebebasan orang lain juga. Kita ada batasannya juga.
Komunitas ini sudah dimulai sejak 1 September 2012. Taman adalah tempat tujuan komunitas ini dalam berbagi pengetahuan dengan membaca. Setiap Sabtu malam, komunitas baca-baca di taman berkumpul dan membuka lapak perpustakaan dengan sejumlah buku. Selain berdiskusi, aktivitas lain yang dilakukan yaitu membedah buku dan membaca puisi. Jadi sebenarnya komunitas baca-baca di taman sini pengen mengenalkan, kita pengen menjemput bola lah. Kita menggelar buku, kita targetnya juga mengenalkan buku, bahwa buku itu tidak sesuatu, bukan monster itu sendiri, tidak menakutkan. Kita juga mengenalkan bahwa kita adalah ruang publik buat berkumpul sendiri, buat ruang demokrasi itu sendiri. Katanya kan negara ini negara demokrasi. Ya itu sebenarnya kan mau pintar kenapa mesti bayar, karena kita pengen berbagi di sini. Di ruang publik kan tidak ada sesuatu yang transaksional kayak membayar. Kalau di sini kan tempat berkumpul aja, berkumpul di mana setiap orang di sini berinteraksi, berdiskusi. Itulah demokrasi itu sendiri sebenarnya. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungan, Edi Jamaludin Suhaidi tergerak untuk menciptakan Kampung 99 Pepohonan. Demi menciptakan ruang terbuka hijau di pinggir jalan, Edi merubah lahan yang biasanya tempat pembuangan sampah menjadi ruang terbuka hijau. Konsep hidup yang baik kan gitu, harus mencari tempat yang baik tuh, baru ada activity yang baik. Inilah yang sebetulnya dimanapun ini ya, ajaran universal. Harus seperti pohon, harus ada akar yang dijadikan konsep yang tidak pernah kelihatan. Untuk menampilkan harus ada tempat berupa batang, baru akan membuahkan hasil atau suatu activity. Dengar kata-kata begitu. Kalau kamu cintai alam, maka alam itu akan mencintai kamu lebih daripada yang kau berikan. Berawal dari pengalaman hidup tinggal di wilayah perkotaan, Edi Jamaludin Suhaidi atau biasa disapa Abi mengubah lahan tempat pembuangan sampah menjadi hutan kota. Tempat ini ia namakan Kampung 99 Pepohonan. Letaknya berada di Meruyung, Limo Depok, Jawa Barat. Abi, kenapa namanya itu dinamain Kampung 99 Pepohonan? Itu banyak orang menafsirkan macam-macam. Ya. Orang Cina, bahasa Cina yang di Indonesia ini QQ. Ya, QQ. Kalau main kartu itu QQ udah nggak ada yang ngalahin. Ya kan? Kedua, kalau kata orang Barat, Cloud9. Oh. Udah kesempurnaan yang 9. Kemudian orang Hindu bilang Nawasanga. Mata penjuru itu bukan 8 tapi 9, penjuru angin. Ya. Kemudian Wali Songo. 9. Kemudian orang Islam mengatakan Asmaul Husna. Nama-nama Tuhan itu ada 99. Nah, kalau Abi simpelnya. Secara matematika, secara realita, 9 itu angka paling tinggi. Kalau kamu dapat angka 9, berarti kamu peroleh seluruh angka dari 0 sampai 8 ada di dalam situ. Semuanya ada di situ. Jadi kalau kamu punya cita-cita yang baik, maksimalkan sampai seperti angka 9. Wah, hasilnya belum tentu, jangan pikirkan hasil. Tapi prosedur untuk menjadi 9 aja kamu laksanakan. Memangnya dulu awalnya si Kampung 99 Pepohonan ini dari tempat pembuangan sampah, Bi? Tempat sampah, kemudian sawah yang tidak diatur, ya kebun yang dikerjakan masa bodoh lah artinya. Ya, tidak diperhatikan, nggak dirawat. Saluran air kemana-mana. Ini kan Abi tarik ini dari bikin kolam-kolam apa ini. Jadi memakan waktu yang cukup ini.
Dan Abi yang seperti pohon ini nanam kita ini. Itu berapa lama? Ini tanam. Ini kalau ini udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ini 8 tahun. Ini udah berbuah. 8 tahun. Abi kelola ini udah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun, seusia Ya, pohon. seperti pohon ini. Jadi, pohonnya udah tinggi banget. Jadi 10 tahun. Kita mulai bulan Maret 2005. Jadi ini masuk ke 11 tahun. Di area seluas 5 hektar, terdapat sekitar 2.500 pohon yang Abi tanam. Tanah yang dulunya gersang, kini terlihat rindang dan sejuk. Area lahan yang sebelumnya bersuhu 35 derajat Celcius, sekarang menjadi sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Kampung 99 Pepohonan ini juga menjadi tempat wisata bagi setiap orang yang ingin berteduh dari penatnya polusi di perkotaan. Kalau buat Abi sendiri dari proses pembuatan Kampung 99 Pepohonan ini ada tantangannya nggak sih? Nggak ada tantangannya. Ini dulu kan tanah sawah. Ya. Dan sebagian masih tanah sawah masyarakat. Begitu Abi tanam pohon ini, dia bilang, waduh, kalau tanam pohon begini, sawah saya nggak dapat matahari. Nanti nggak bisa, buahnya nggak bagus, ini. Kami jelaskan, ini. Malah Abi tanam pagi, sore dicabut. Udah tumbuh segini, pohon mahoni ditebang. Aduh. Tapi Abi dalam hati Abi, ayolah, mereka belum mengerti. Iya. Jadi Abi terus, sampai akhirnya Abi berpikir, ayolah, adu kuat lah kita. Yang nanam sama yang nyabut, ya kan? Akhirnya jadi seperti itu. Kampung 99 memberikan perspektif bagi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ruang hijau. Nah, jadi Abi harap, ayolah, kalau kita semua ini merasa bertanggung jawab, kita hidup di alam yang harus kita pelihara bersama, marilah kita pelihara bersama dengan tayangan ini. Ayolah kita bangun, kita pelihara ini alam. Mudah-mudahan alam itu memberikan kedamaian buat kita. Keberadaan taman kota mendukung kualitas masyarakat sebagai aspek penting sebuah kota. Kelestarian taman kota perlu didukung pemanfaatan yang baik dan bijak dari setiap warga ibu kota. Tata kelola taman yang baik mampu mencerminkan kota dengan masyarakat yang baik pula.